Situasi hari ini memang untuk Perhumas atau tim humas menjadi sangat penting. Karena dengan sebuah perubahan distractions, misinformations, hoax, dan semua bisa create their own contents, check and balance is not longer there. Buat humas yang sedang punya program besar is challenging. Dan saya cuman bicara dua hal. Jangan takut, as long as you speak the truth. Ya, professional transparency to all your program you have. No hidden agenda. Jadi speak the truth. The second one, make sure ya kalau kita punya agenda ini juga penting key-nya the implementations. Ya, kalian punya mimpi ya, karena kan kalau buat program humas itu kan mimpi. Tapi bukan mimpinya yang penting, tetapi the daily routine that you have to every day to make it happen, itu yang perlu important. Dari Perhumas dengan kategori tokoh humas, kita tahu Pak Erik banyak sekali berjuang untuk sepak bola Indonesia, betul? Nah, kita bangga banget Pak Erik bisa membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi lagi dan mudah-mudahan ke depan semakin baik lagi sepak bola Indonesia. Amin. Kalau perasaan Pak Erik sendiri mendapatkan penghargaan, Pak? Ya, terhormat, dan kita sebagai bangsa harus terus membangun national branding kita. Karena bangsa ini luar biasa besar, ya, punya nilai-nilai yang luar biasa, mau bicara kultur, sejarah, ekonomi, keindahan alam. Kayaknya anugerah Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sama Indonesia luar biasa. Tapi kadang-kadang kita itu sebagai bangsa sangat humble, sangat apa istilahnya, low profile. Padahal dalam mempromosikan sebuah negara, ya itu perlu yang namanya propaganda, propaganda yang baik. Ya, national branding itu harus menjadi sebuah hal yang kita dorong ke depan. Nah, tentu untuk konteksnya saya secara pribadi, ya kebetulan ya saya dipercaya pada saat ini oleh seluruh stakeholder sepak bola Indonesia, oleh FIFA, oleh pemerintah. Ya, saya pakai kesempatan ini juga memastikan dunia melihat Indonesia. Salah satunya dengan apa? Ya, saya rasa dengan bangkitnya nasional tim kita yang selalu selama ini di luaran bicara ini raksasa yang tidur. Nah, ini kita lagi bangunin. Dan alhamdulillah saya rasa peliputan sepak bola Indonesia ini kemarin ada di New York Times, di Euronews, ya. Kalau di Asia sekarang sudah banyak yang nulis. Tetangga kita Malaysia juga menulis, ya, Thailand menulis. Nah, ini sebuah PR yang bagus buat bangsa kita. Makanya tadi saya bilang sudah waktunya kita menaruh Indonesia di map dunia. Kebetulan ini bola. Nah, ini kebetulan bola, dan mudah-mudahan ya kalau kita terus berprestasi tim nasionalnya, ya ini sejarah sudah terciptakan. U17 kita masuk Piala Asia, U20 masuk Piala Asia, U23 masuk Piala Asia, senior masuk. Ini belum pernah sejarah, dan semuanya bisa qualified ke World Cup. Yang U23 sudah tidak bisa karena kemarin kalah di Olimpiade penyisihan. Jadi ini hal yang saya rasa positif buat bangsa. Dan saya berharap Perhumas tadi saya sampaikan, di era yang sedang banyak hoax, dinamika daripada digitalisasi, kita semua bisa menjadi konten, check and balance tertinggal. Saya harap juga Perhumas bisa memposisikan
menjadi organisasi yang bersih, yang jujur, dan sehingga bisa menjaga tadi semua program yang Perhumas lakukan di masing-masing perusahaan, individu ataupun sebagai bangsa. Saya apresiasi tadi disampaikan ini pertama kali di Indonesia World Public Relations Forum sama Global Alliance tepuk tangan. Jadi luar biasa. Jadi saya itu aja. Pak Erik, terkait dua mimpi besar Indonesia, Pak Erik, terkait dua mimpi besar Indonesia ke depannya khususnya untuk maju menjadi calon tuan rumah untuk Piala Dunia maupun Olimpiade seperti apa? Wah, itu mesti Menpora orang yang bicara sama Ketua KOI. Ya kalau saya sih di PSSI kan kemarin sudah sukses menyelenggarakan World Cup U17 di Perbasi, yang organisasi yang pernah saya pimpin juga sekarang dipimpin oleh Pak Budi Jiwandono juga sudah berhasil membuat kejuaraan dunia bola basket. Jadi ya kalau ke depan sepak bola kejuaraan dunia di Indonesia apa segala ini akan juga menaikkan tadi national branding kita ke depan yang memang kadang-kadang kita ini malu. Dan kemarin Pak Prabowo setelah menjadi presiden melakukan roadshow yang luar biasa ke China, ke Amerika, Brazil, Peru, sekarang Inggris saya dengar mau ke Abu Dhabi. Ya beliau juga sedang mempromosikan kebaikan mengenai Indonesia. Jadi ya national branding juga, apalagi saya rasa beliau salah satu presiden yang punya global features ya, karena bahasanya banyak, bisa Perancis, bisa Jerman, bisa Inggris. Jadi ya hal ini sejalan saya rasa dengan visi beliau, kalau memang kita juga bisa mulai di-recognize di seluruh dunia mengenai kebaikan Indonesia, jangan hanya keburukan, karena kembali banyak dunia juga yang tidak suka dengan perkembangan kita sebagai bangsa, makanya banyak sekali propaganda yang negatif mengenai Indonesia. Nah ini kita harus berani bicara, kalau tidak nanti kebohongan yang disampaikan akhirnya menjadi kebenaran.